Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ini adalah video kedua kita. Sebelumnya ada data on-chain. Kita sudah menganalisis Bitcoin on-chain dan juga economical calendar. Setelah itu ya seperti biasa kita ngelihat technical analisisnya. Kita akan fokus kepada dua. Sekarang ada Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa Ethereum? Karena kalau merujuk kepada volume transaksi NFT yang sekarang ternyata meningkat karena adanya marketplace baru, dan ini marketplace-nya berfokus kepada liquidity, tidak untuk menggather tuh apa istilahnya ya, tidak untuk mengumpulkan kreator dan kolektor gitu ya, tapi memang untuk profesional trader NFT. Nah, ini membuat apa istilahnya ya, sentimen positif lah untuk market NFT, especially mereka itu menggunakan jaringannya Ethereum. Nah, ini potensinya akan sangat baik karena kalau kita lihat-lihat juga kan udah sampai upgrade belum ya? Kalau belum berarti ya kita harus hati-hati nih karena ada unstake sebanyak berapa jumlah dolar gitu, gue lupa juta dolar apa ribuan ribuan, dolar atau ribuan puluh dolar. Gue juga lupa, nanti kita akan lihat lagi ya. Tapi yang pasti kalau ada unstake kan pilihannya ada 2, apakah memang mereka akan menjualkan Ethereum-nya atau justru mereka masih hold karena melihat harga Ethereum masih bisa mengikuti harga Bitcoin naik. Nah, sementara ini kan memang Bitcoin itu ya terkonsolidasi dalam beberapa pekan belakangan. Nah, ini yang sedikit membingungkan buat gua, especially dan juga mungkin teman-teman yang bertanya-tanya kira-kira harga Bitcoin itu bergeraknya kemana gitu ya. Nah, jadi sebelum kita ke teknik analisis, kita akan melihat liquidation dari Bitcoin terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada CFD lagi CVD. Gua sini pakai YouTube ya, guys. Nah, teman-teman bisa langsung datang aja dan subscribe. Nah, dia YouTube-nya Live Bookmap. Gue juga sering menggunakan analisa ini atau menggunakan platformnya dia. Ini sebenarnya Live Bookmap. Nah, si software ini memang untuk menganalisa atau melihat liquidations berdasarkan marketnya masing-masing. Di sini ada perpetual dan juga di sini ada spot market. Nah, terus cara bacanya gimana sih, Bang? Kalau untuk cara bacanya sebenarnya simple. Pertama-tama teman-teman harus melihat totalan, yang membuka kontrak berjangka dan penutupannya long atau versus short lah kalau dilihat dari Glassnode. Kalau bukan Glassnode, Coinglass. Berarti saat ini memang totalan market di perpetual atau di future derivatif ini lebih besar yang nahan atau membuka short position dibandingkan long ya, perbandingannya 50,15 sampai 49, tutupan berapa tuh. Nah, terus kalau kita lihat dari sini pun ya CVD ini dia namanya Cumulative Volume on Demand. Jadi kalau kita lihat warnanya merah berarti short selling, kalau ternyata warnanya hijau berarti banyak, long ya long, kebanyakan yang long. Nah, tidak seperti yang spot, ternyata untuk di perpetual sendiri banyakkan yang short, untuk yang di spot ini cumulative volume on demand-nya untuk spotnya sendiri memang masih sedikit kurang. Nah, kita harus melihat kalau di, perpetual saat ini tuh tembok-tembok yang bisa menahan harga menjadi level resistance tuh ada beberapa, guys. Kalau sementara ini emang kuat ya, scalper-scalper di kisaran harganya 22.400-an. Nah, yang berwarna merah ini teman-teman harus perhatikan bisa menjadi tembok tebal, tapi ini buka tutup bisa saja nanti di saat, ternyata ada sentimen positif dari Bitcoin, ternyata harga naik, ini juga bisa hilang. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah yang ini nih, potensi-potensi yang mulai dari warna biru gelap, tiba-tiba menguning, putih dulu, putih, kuning, terus habis itu berwarna oranye, oranye berwarna merah. Nah, kalau kita lihat dari sini, memang harga 22.440, 480 ini tidak terlalu signifikan, ada tembok di sini atau tembok liquidation maksud gua, yang bisa menahan harga. Kalau sementara masih di 22.400-an, sekarang kan 22.371. Nah, terus ada lagi 22.640 sama 22.800. Jadi hati-hati ya, bila mana memang ternyata harga naik dan ini hilang liquidationsnya bisa ditembus sama harga,
atau candle, berarti, target berikutnya adalah di 22.640 dan 22.800. Di sini pun ada 22.560, cuman tidak terlalu signifikan, warnanya juga lebih gelap. Terus, berarti kalau kita cari level resisten, kita ngeliatnya ini, kalau untuk mencari level support, sementara ini yang menahan harga Bitcoin di harga perpetual itu tidak menurun ya di 22.370-an something, atau lebih rendah daripada itu, ya kisarannya berarti sampai dengan 22.350, 320. Karena kalau kita ngelihat ini yang bergaris warna kuning itu namanya POC, atau kita bisa sebut kalau di volume profile itu volume profile, sudah banget volume profile. Volume profile maksud gua POC itu price on control. Jadi kita melihat, psikologi secara garis besar volume, para traders itu mengontrol harga kisarannya 22.350 dan 22.320-an. Nah, sementara ini yang bisa menjadi level support berarti ya 350 sampai 320. Nah, terus di mana lagi ada kira-kira di harga 22.280, 270 itu ada, berarti besarannya kisaran berapa nih ya, 428 apa berapa nih? Ya 428 Bitcoin, teman-teman kalau mau melihat yang ini besaran Bitcoin ya guys, tapi per kontrak berjangka ya hitungannya. Terus di harga 2.200 mendekati ini berarti 22.250 sama 22.200 nih. Ada berapa nih temboknya, 500, ya 500 berapa something di sini Bitcoin yang menahan, harga. Untuk di perpetual berarti itu ya soal support-support yang perlu kita perhatikan berdasarkan liquidation. Kalau untuk di spot market harganya itu berarti kita lihat 25.000 adalah level resisten, tembok yang kuat juga menahan harga. Terus 24 ribuan ya wajar aja kemarin 24, 25 harga mencoba untuk naik gak bisa, ternyata turun lagi karena di sini ada tembok, dan sementara saat ini pun ya masih menahan agar temboknya itu belum bisa ditembus, masih ada tembok nih yang jagain di sini. Terus kalau kita lihat paling dekat berarti di 23.000. 23.000 ya ini sebenarnya buka tutup yang ya scalping Bitcoin di spot market itu ya dengan, volume transaksi sekitar, ya berapa berapa Bitcoin sampai ratusan Bitcoin sih sebenarnya, dari satuan sampai 100 sebenarnya kalau yang di kisaran harga sekian. Nah, kalau untuk support sendiri sih ya masih tembokinnya di harga 20.000, cuma 20.000 sampai dengan 21.000 ini nggak terlalu signifikan juga, tapi ya setidaknya ada tembok lah ya, biar harga itu tidak, eee, bergerak menurun sampai dengan kisaran harga 19 ribuan, karena yang paling rendah pun sementara ini ada demand di harga 15.000 dan 12.000. Kemarin itu 15.000 lumayan cukup tebal, dan 12.000 ini belum dilepas sama sekali dari kenaikan kemarin 15.000 sampai dengan saat ini. Cuma balik lagi seperti apa yang gue bilang di video sebelumnya di data on chain, 12.000 ini di mana nanti ternyata harga tembus 25, terus abis itu naik achieve 30.000. Di harga 12.000 ini, di spot marketnya itu ternyata lama-lama bisa terkikis, bisa menghilang, terus tiba-tiba nanti ada di atas warnanya merah kayak gitu ya guys. Jadi ini bisa jadikan kita sebuah acuan bahwa, oh masih ada demand di harga 12.000, cuman tidak menutup kemungkinan yang 12.000 ini hilang, gitu ya guys. Nah sementara sih ini juga masih ada di 21.960-an kalau nggak salah tuh di mana ya, gue lupa, entar kita lihat lah si gap-nya itu di mana. Kisarannya sih 20.000 sampai dengan 19.000-an nih kalau nggak salah. Cuman di sini demand kuat juga nih, di 21.960 di harga perpetual. Nah anggaplah ya guys, anggaplah ternyata ini semua jebol, terus, harga Bitcoin itu dia turun, ini bisa teman-teman jadi acuan nih 21.960 untuk taking long buy positions, seperti itu. Ya itu dia sangat membantu banget ya, buat kita, buat gua untuk melihat potensi Bitcoin tuh sebenarnya bergeraknya ke mana dari, data on chain, dari data on chain, ngelihat dari liquidation kayak gitu. Kemana nih harga Bitcoin sekarang guys? Sekarang itu sebenarnya gua masih sama aja ya, harga Bitcoin masih potensinya naik. Melihat dari harga perpetual dan harga future itu, harga perpetual dan harga future, harga perpetual dan harga spot masih
lebih mahal spot berapa puluh dolar. Ini ada selisih sekitar 10 dan 20 dolar. Ini di spot itu 76, di perpetual itu dia 63. Ya masih ada selisih 10 atau 20 dolaran lah ya. Untuk sementara ini gua masih sama sih, berhubung dia dari atas sampai bawah itu kan berarti sudah menyelesaikan W, X, Y, X, dan Z. X itu kan, sudah dipastikan akan membentuk sebuah diagonal atau membuat sebuah triangle. Nah terus, terakhir atau leg atau kaki terakhirnya ditutup dengan Z. Maka kalau kita hitung berarti sudah melewati 5 penurunan dan akan menyelesaikan, skenario korektif A, B, dan C. Setelah korektif A, B, dan C berarti kenaikan potensi sampai dengan 33.000, berarti nanti ada koreksi lagi penurunan hitungannya sama WXY, cuma ini masuknya minor degree. Iya ya minor degree ya, ini minor ya? Oh iya bener, ini minor degree enggak ding, ini berarti menit nih guys, berarti WXYXZ-nya sama kayak impulsif yang ada di sini, berarti meneruskan, penurunan, W, X, Y, X, dan Z untuk menemukan wave D, atau menemukan level support lagi. Nah, ini adalah bullish skenario saat ini, bila mana level supportnya itu adalah masih sama ya guys, gue turun tuh sebenarnya masih melihat, teman-teman bisa lihat nih daily time frame. Daily time frame itu support ada di EMA 200, time frame daily di harga 21.788. Sementara kita lihat di, liquidation barusan, itu ada di harga 21.960 liquidationsnya. Nah, berarti kan deket-deket kisaran harga sekian itu masih ada tahanan di perpetual atau kontrak untuk longing buy positions agar mendongkrak harga itu bisa bergerak naik. Nah, jadi teman-teman sementara ini berhubung kita melihat ini kemarin menjadi support di EMA 200 daily, teman-teman melihat juga level support turunannya di sini nih. EMA 200 daily di harga 21.788 yang nantinya ini masih bisa berubah harganya guys. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan harga nanti EMA 200-nya di mana. Gue pribadi sih tidak mengharapkan bahwa harga Bitcoin itu dia keluar dari level ini ya guys. Kalau keluar dari level ini berarti, dengan kita melihat, ini ya berarti ya di sini RSI sudah membentuk, lower high, di sini potensi membentuk lower low. Gua harap di saat dia menurun di sini lalu tertahan pada angka-angka 43 atau 42 terjadi, golden cross seperti ini dia. Jadi kalau kita melihat seperti itu, di mana kita melihat di sini lower high dan membentuk lower low lalu di candle itu dia memberikan sinyal ini berarti higher, low di sini higher high. Nah, di sini kan berarti lebih tinggi ya, higher di sini lebih tinggi daripada di sini. Nah, ini tandanya adalah hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu adalah sinyal penguatan didukung dengan, RSI yang golden cross dan MACD, nanti teman-teman bisa lihat MACD. MACD yang juga dia golden cross pada MA-nya dan pada MACD memberikan sinyal divergence atau bullish divergence seperti itu. Jadi ini masih ada potensi sih sebenarnya memberikan sinyal hidden bullish divergence. Cuma memang penurunannya atau saat ini, harga terombang-ambingnya itu, short term period. Teman-teman juga tetap harus fokus pada FOMC tanggal 31 Maret nanti 2023 karena potensinya kan, suku bunga itu akan digerek naik interest rate-nya sampai dengan 75 basis point. Nah, jadi pasti akan ada kenaikan, interest rate di sini. Yang tadinya data inflasi itu deflation rate-nya itu sekarang di 6,4, 6,4 ini kan berarti ada penurunannya yang dari peak-nya di berapa nih berarti? Di kemarin tuh di angka 9 ya. Di angka 9,1 sekarang di 6,4 berarti setelah ini potensinya ya ada penurunan lagi sih sebenarnya ya.
Cuma gue belum lihat sih forecast-nya seperti apa, nanti kita lihat. Kalaupun ternyata forecast-nya itu menurun, kita akan melihat nanti sebaliknya. Apakah ternyata, oh ternyata naik, inflasinya. Kalau inflasinya naik ya berarti, market global ya belum baik-baik aja, spesialnya market Amerika. Cuman ternyata bila mana menurun berarti strategi yang diterapkan oleh The Fed itu berpengaruh terhadap ekonominya Amerika, kayak gitu ya, guys. Nah, cuman tetap ya suku bunga akan mempengaruhi harga dolar bergerak naik. Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati terhadap, harga dolar yang naik. Harga dolar yang naik masih ada potensi sih sebenarnya sampai dengan 105, guys. Untuk sementara waktu ini sih gua, belum melihat adanya penurunan, indeks dolar. Cuma kalau ini gue sebenarnya belum hitung ya, belum hitung secara pasti apakah ada penurunan atau tidak. Coba kalau dilihat secara kasat mata sih sebenarnya, mmm, ini area konsolidasi sih, 104 nih. Nah, angka 104 sampai dengan 105 yang di sini ini sebenarnya area konsolidasi. Jadi ya wajar aja kalau ternyata indeks dolar itu dia terkonsolidasi pada kisaran sekian. Nah, kalau untuk turun yang drastisnya itu yang gua belum analisa potensinya seperti apa, karena ya kembali lagi, kepada strategi yang akan terjadi dan diterapkan di Amerika. Kita nggak bisa menebak-nebak ternyata, oh ini potensi turun sampai sekian, walaupun ya kita bisa duga aja gitu apakah penurunan sampai sekian atau naik sampai sekian. Cuman yang pasti adalah kalau naik sampai dengan dia 105, kalaupun turun sampai dengan ini dia 102 gitu. Nanti gua akan hitungin secara pasti deh, kalau secara technical analisisnya potensinya sampai mana gitu. Tapi kalau dilihat dari market cap yang saat ini sudah menginjak ke 983,4 billion dollar market cap-nya ya. Ini Bitcoin termasuk juga, altcoin atau total market cap namanya juga ya. Jadi ya berarti dengan adanya kenaikan yang signifikan dari total market cap, jadi kita bisa melihat bahwa market saat ini sentimennya masih sangat bullish. Dan kalau untuk Ethereum, Ethereum, yum yum. Ethereum itu, nah support nih guys, ini gue ngitung kapan, gue lupa. Sementara ini support itu masih di 1476, 1448. Jadi teman-teman ini bisa naik ya guys sebenarnya, yang awal mulanya di sini, teman-teman bisa naikin karena order block-nya itu sekarang di sini dia. Nah berarti kalau order block naik kan ada liquidations pada range harganya, ini kita bisa ini dulu guys, kita bisa hide dulu. Nah, di sini dia ya, di sini ada blok pada time frame 4H. Kenapa? Karena kita ngelihat di saat dia testing di sini ya. Di sini ada testing kan, ada shadow. Kalau ada shadow berarti ada liquidations pada harga 1490 atau 1500-an. Nah, ini dia warna hijau ini dia. Dia naik, turun lagi, testing, tolak, naik. Berarti turun-turun pun ya di sini dia. Nah, ini dia ya guys. Ini area entry, untuk Bitcoin, Ethereum, karena kalau kita ukur pun sebenarnya itu adalah Fibonacci 886. Yang kita tarik berarti dari low sini ya, sampai dengan sini dia. Nah, Fibonacci 0886 pas. Jadi teman-teman ngambil di sini dia. Zet zet gitu dia. Jadi kalau kita hitung-hitung gini dia turun, baru dia naik lagi. Kenaikan potensinya gue masih sama ya 2000-an, karena ini area testing banget. Jadi potensinya masih sangat kuat, ini dia bergerak harganya naik. Untuk Ethereum, dan ini kalau untuk 5-nya, gini ya guys, ini tuh bisa aja 5 gitu ya. Karena kalau kita rujuk-rujuk dari Bitcoin, kalau kita lihat dari Bitcoin, ada potensi ini juga bisa 5 berarti kan, sekarang, berarti apa istilahnya ya, ini tuh double combination berarti area sideways berarti kan hitungannya membentuk sebuah triangle. Nah,
kalau dihitung-hitung ya berarti kita harus menggunakan time frame yang lebih kecil 15, 5 sampai dengan 1 menit, karena ini, sub-minute degree hitungannya kalau pakai Elliott wave. Nah, cuma kalau kita hitung-hitung, berdasarkan apa itu istilahnya nih, harmonic Elliott wave, maksud gua Elliott wave itu potensinya kan ada 2 berarti kan. Apakah kenaikan itu sampai dengan sini, sampai dengan yang tadi 1.800 atau enggak sampai dengan 2.000-an. Nah, atau Fibonacci 113. Nah, ternyata kan yang menjadi level resistance adalah Fibonacci 113, 1748. Nah, jadi ini bisa menjadi 5. Di sini berarti kalau kita hitung berdasarkan Bitcoin ini adalah A, berarti sekarang menyelesaikan B, lalu masih ada C-nya. C-nya sebenarnya gua belum hitung sampai dengan berapa. Cuman yang pasti adalah C itu potensinya sampai dengan sekian ya, guys. Mana sih yang paling deket 2.000 aja lah dulu gitu. 2.000. Nah, sini dia. Karena kenaikan-kenaikan wave B sampai C itu biasanya nggak terlalu impulsif sih sebenarnya. Ya kalau dihitung-hitung dari angka korektif yang ada di sini, potensinya berarti yang membentuk diagonal lah setidaknya. Kalau naik ya naik ini nih. Nah, gitu-gitu tuh. Kayak di sini biasanya nih. Kayak Ethereum kapan tuh kemarin ya, ini kayak ini nih, nah gitu dia, naik pun yang nggak terlalu signifikan, terus turun longsor, kayak gitu. Anjir receh banget sih gua. Ya ini dia guys potensinya, kalaupun turun ya kalaupun turun nanti kita akan hitungin, anggaplah semua support yang sudah kita analisakan ternyata jebol semua, bung. Terus terjadi bear market berkelanjutan, entar kita akan hitung, potensinya nanti kita, harga bergeraknya kemana sih Bitcoin dan juga Ethereum-nya. Nah, tapi kalau untuk sementara ini sih gue belum menduga bahwa harga Bitcoin itu bisa under 15.000 ya. Potensinya belum melihat karena belum ada sentimen negatif untuk sementara ini yang bisa mendongkrak harga Bitcoin sampai dengan kisaran harga tersebut. Kenapa? Karena transaksi on-chain menjelaskan bahwa sekarang transaksi yang bergerak, pengiriman dana internasional ya, dari manapun negaranya itu sedang sangat masif, tidak melalui SWIFT, justru melalui on-chain, bisa melalui dari Bitcoin, bisa melalui Ethereum. Nah, semua dana ini tuh ternyata bergeraknya ke mana? Ke Rusia dan juga ke Ukraina. Makanya pembukaan, atau alamat baru yang berbasis di Ukraina dan juga di Rusia itu berbanding, besar dibandingkan kok berbanding besar sih, lebih besar dibandingkan negara-negara lain saat ini. Ya maksudnya ada peningkatan lah, bukan lebih besar, cuman ada peningkatan pembukaan, rekening, pembukaan rekening, pembukaan alamat baru untuk, Bitcoin dan juga Ethereum, mau di exchanger manapun itu dia. Oke, jadi gua harap sih dengan, adanya Ethereum, Bitcoin atau cryptocurrencies maksud gua, ini akan membawa keuntungan buat kita atau mempermudah kita semua untuk bertransaksi ya. Jadi ya buat yang belum mempelajari tentang cryptocurrency, saat ini ya teman-teman jangan toh langsung main, apaan duit mainan, duit hayalan, toh duit yang kita pegang pun ini nggak ada backupnya guys. Dulu memang ada backupnya emas, sekarang tidak ada. The Fed itu mencetak uang semena-mena. Basisnya apa? Karena bisa ada value-nya ya, pertama karena ada bahan bakunya, yang kedua ya sama-sama percaya. Ya sama aja kayak Bitcoin atau cryptocurrency. Yang pertama, karena ada bahan baku untuk pembuatannya, which means berarti ada device, ada ASIC mining dan kawan-kawan VGA, dan juga ada kepercayaan kita, gitu kan, ya sama aja kan. Jadi ya itu semua kembali kepada teman-teman masing-masing, tergantung tinggal regulasi setempat aja sih. Oke, ini dia Bitcoin dan Ethereum yang bisa gua sampaikan. Hati-hati ya guys. Nih, tanggal berapa nih ya? 7 Maret 2023 ada testimoni Jerome Powell ya.
yang jamnya 22 atau jam 10 sampai dengan jam 11. Nanti kita akan lihat strategi apa yang akan dia utarakan di testimoni nanti. Gua Fahmi Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. See you guys on the next video. Peace out.